kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Pertama, saya Nila Arfi Syarifah di sini akan menjelaskan tentang apa itu konsep pendekatan terpadu. Sebelum kita mempelajari apa itu konsep pendekatan terpadu, kita harus terlebih dahulu mengenal tentang pendekatan, metode, dan teknik. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan sendiri merupakan suatu dasar teoritis yang menyusun sebuah metode. Di dalam pendekatan sendiri, terdapat asumsi-asumsi yang saling berhubungan. Dan dari asumsi-asumsi tersebut, maka muncullah pendekatan-pendekatan yang berbeda. Di antaranya, 1. Pendekatan yang menekankan bahwa jika seseorang ingin mempelajari bahasa, maka dia harus membiasakan dirinya untuk berkomunikasi dengan bahasa. Yang kedua, seseorang harus berusaha memperoleh pengetahuan berkomunikasi dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah yang mendasari suatu ujaran. Kedua adalah metode. Metode adalah rencana pembelajaran bahasa yang di dalamnya meliputi pemilihan dan penyusunan sistematis bahan ajar yang akan dikembangkan. Kemudian, di dalam metode inilah pendekatan menjadi suatu dasar tolak ukur untuk membentuk sebuah metode. Yang ketiga adalah teknik. Teknik sendiri adalah bagaimana cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah dia susun berdasarkan metode dan pendekatan yang dia anut. Setelah kita mempelajari tentang apa itu pendekatan, metode, dan teknik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu sendiri merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan tentang bagaimana cara berpikir dan perencanaan kurikulum yang berguna untuk meningkatkan cara berpikir dan memahami anak. Menurut Papas sendiri, dalam pembelajaran bahasa yang terpadu terdapat 3 prinsip yang harus dianut. Yang pertama adalah seorang anak harus aktif dalam proses berkomunikasi dan pemahaman makna. Yang kedua adalah bahasa harus digunakan sebagai media utama dalam lingkungan sosial. Yang ketiga adalah seseorang harus mempelajari cara berpikir masyarakat yang terus berubah-ubah. Untuk pendekatan terpadu sendiri, dalam penerapannya dalam kurikulum bisa melalui 1. Menggunakan bahasa sebagai media utama. Yang kedua, berpikir logis, kritis. Dan yang ketiga adalah memiliki semangat dalam belajar. Terima kasih. B. Prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia MI. Pertama, keefektifan komunikasi secara luas. Anak-anak membutuhkan keterampilan bahasa yang dapat diterapkan dalam kehidupannya agar dapat belajar dan berkomunikasi dengan baik. 2. Situasi pembelajaran bahasa. Menurut konteks pembelajaran bahasa merupakan proses coba-coba. Yang kedua, situasi pembelajaran bahasa menurut konteks. Belajar bahasa merupakan proses coba-coba dan proses memecahkan suatu masalah. Anak-anak akan menduga tentang penggunaan bahasa yang sesuai. Dalam pembelajaran, perlu menggunakan 3 macam konteks yang berbeda-beda, yaitu 1. Konteks ekspresif. Konteks ekspresif merupakan situasi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan pendapat, mengungkapkan perasaan, dan menanggapi yang diungkapkan oleh orang lain. Penggunaan bahasa secara ekspresif ini termasuk pertama, membaca puisi. Kedua, monolog secara spontan dalam bermain drama. Ketiga, 2. Konteks kognitif. Konteks kognitif merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Bahasa ini tidak dapat dipisahkan dari pikiran. Buktinya, pola pikir menentukan bahan suatu bacaan. Konteks sosial. Konteks sosial ini membangun dan meneruskan hubungan, tidak dapat dipisahkan dari penggunaan bahasa sosial. Sejak dini, anak-anak sudah berkomunikasi dalam konteks sosial. Mereka akan berhubungan dengan orang-orang sekitar, seperti ibu, ayah, kakak, adik, atau yang lainnya. Dengan menggunakan bahasa, ketika anak-anak memasuki sekolah, anak-anak sudah dapat bicara dan mendengar dalam berbagai situasi.
Yang ketiga, memaksimalkan hubungan antar keterampilan berbahasa, bagaimana terjadinya keterpaduan bahasa. Program pembelajaran bahasa terpadu sangat menguntungkan karena dapat memanfaatkan persamaan-persamaan dalam penggunaan bahasa yang bersifat respektif dengan meminta anak-anak menyimak bermacam-macam wacana yang sama dan yang akan mereka baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pendekatan terpadu. Pembelajaran bahasa terpadu atau whole language adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, pembelajaran, dan orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Dalam hal ini, orang-orang yang dimaksudkan adalah siswa dan guru. Whole language dimulai dengan menumbuhkan lingkungan bahwa bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Menerapkan whole language memang agak sulit karena tidak ada acuan yang benar-benar mengaturnya. Menurut Rothman dan Cruz dalam Santosa 2005 ada 8 kelompok whole language, yaitu reading aloud, journal reading, sustained silent reading, guided reading, guided writing, independent reading, independent writing. Yang pertama, membaca bersuara atau reading aloud. Membaca bersuara adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru untuk siswanya. Guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau buku cerita lainnya dan membacakannya dengan suara keras dan intonasi yang baik sehingga setiap siswa dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. Yang kedua, membaca dalam hati atau sustained silent reading. Pada membaca dalam hati, siswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri buku materi yang akan dibacanya. Pesan yang ingin disampaikan kepada guru melalui kegiatan ini adalah membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. B. Membaca dapat dilakukan oleh siapapun dan membaca berarti kita berkomunikasi dengan pengarang buku tersebut. Yang ketiga, membaca bersama atau share reading. Kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa di mana setiap orang mempunyai buku yang sedang dibacanya. Kegiatan ini dapat dilakukan baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Ada beberapa cara melakukan kegiatan ini, yakni A. Pertama, guru membaca dan siswanya mengikuti untuk kelas rendah. Guru membaca dan siswa menyimak sambil melihat bacaannya yang tertera dalam buku. Yang ketiga, siswa membaca bergiliran. Yang keempat, membaca terbimbing atau guided reading. Dalam membaca terbimbing, semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang sama. Guru mengajukan pertanyaan yang meminta siswa menjawab dengan kritis. Bukan sekadar pertanyaan pemahaman. Kegiatan ini merupakan kegiatan membaca yang penting dilakukan di kelas. Yang keenam, membaca bebas atau independent reading. Dalam membaca bebas, siswa berkesempatan untuk menemukan sendiri membaca terbimbing atau guided reading. Dalam membaca terbimbing, semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang sama. Guru mengajukan pertanyaan yang meminta siswa menjawab dengan kritis. Bukan sekadar pertanyaan pemahaman. Kegiatan ini merupakan kegiatan membaca yang penting dilakukan di kelas. Yang keenam, membaca bebas atau independent reading. Dalam membaca bebas, siswa berkesempatan untuk menemukan sendiri materi yang ingin dibacanya. Membaca bebas merupakan bagian integral dari whole language. Dalam membaca bebas, siswa bertanggung jawab terhadap bacaan yang dipilihnya, sehingga peran guru pun berubah dari seorang pemrakarsa, model, dan pemberi tuntunan menjadi seorang pengamat, fasilitator, dan pemberi respon. Menurut penelitian yang dilakukan Anderson tahun 1988,
Membaca bebas diberikan secara rutin meskipun hanya 10 menit dapat meningkatkan kemampuan membaca pada siswa. Yang ketujuh, menulis jurnal writing. Menurut menulis jurnal adalah strategi yang dapat dengan mudah diterapkan. Jurnal merupakan sarana yang aman bagi siswa untuk mengungkapkan perasaannya, menceritakan kejadian di sekitarnya, memberikan hasil belajar, dan menggunakan bahasa dalam bentuk lisan. Manfaat menulis jurnal adalah meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kemampuan membaca, menumbuhkan keberanian menghadapi resiko. Menulis jurnal bukanlah kegiatan yang harus dinilai, maka siswa tidak perlu takut untuk berbuat salah. Yang keempat, memberi kesempatan untuk membuat refleksi. Yang kedelapan, menulis terbimbing. Dalam menulis terbimbing, peran adalah fasilitator membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya, bagaimana menulisnya dengan jelas, sistematik, dan menarik. Guru bertindak sebagai pendorong bukan pengatur, sebagai pemberi saran bukan pemberi petunjuk. Yang terakhir, menulis bebas atau independent writing. Menulis bebas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan menulis, meningkatkan kemampuan kritis dalam menulis bebas. Siswa mempunyai kesempatan untuk menulis tanpa ada intervensi dari guru. Siswa bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses menulis. Jenis menulis yang termasuk menulis bebas adalah menulis jurnal, menulis respon. Demikian penjelasan dari kami yang C. Kurang lebihnya mohon maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.